Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Firmanuddin Sili Kasmin, kelas C, semester 3, program studi sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas harian perubahan sosial. Yang pertama, pandangan teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Baik, seperti kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan sebuah teori yang berisi sudut pandang yang memvisikan bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang berpengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi, ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial prosesnya bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha menyesuaikan dirinya demi terciptanya kembali equilibrium. Dan kata lain, perubahan yang dimaksud oleh proses itu bersifat evolusioner dan banyak evolusioner. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Usaha untuk memproduksi sekaligus meningkatkan permintaan melibatkan nilai-nilai dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai masyarakat, ia akan melahirkan perubahan masyarakat industri. Ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi latent, fungsi manifest, dan keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian dan elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Hal ini juga dapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi yang lain. Masyarakat menurut proses tak ubahnya seperti organ tubuh yang terkait dan tergantung antara satu dengan yang lain. Untuk hal ini, proses menggunakan kata konsep yang berfungsi untuk menggambarkan koordinasi harmonis antara kelembagaan. Dengan demikian, teori fungsional struktur saling menggunakan konsep sistem dan dalam kacamata sosiologi merupakan organisasi dari keseluruhan bagian yang saling bergantung. Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi yang saling dihubungkan oleh
peranan timbal balik yang diharapkan oleh masyarakat luas, dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhannya yang terjadi secara perlahan. Para ahli sosiologi berpendapat kecenderungan terjadi perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhir. Pada bagian ini membahas karyanya, yaitu teori fungsional struktural Tel Presence, terkenal dengan 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema Gill adalah suatu gagasan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, proses lainnya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri keseluruhan sistem adaptasi. Integrasi di bawah secara konseptual memiliki 4 pengertian yang dapat dijelaskan. 1. Integrasi normatif. Persamaan nilai dan norma yang diacu oleh bagian-bagian tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi komunikasi terjadi apabila persamaan bahasa yang digunakan atau persamaan persepsi. Yang ketiga, integrasi sosial. Tinggi atau rendah integrasi sosial tergantung pada integrasi keseimbangan masing-masing orang yang berbeda duduk dan bergaul bersama. Integrasi politis biasanya diukur dari angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Tentu saja kita tahu bahwa sehingga dapat diperkirakan mobilitas sosial yang terjadi berdasarkan aliran politik tertentu. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi dan tujuan dari lembaga tidak berubah, sehingga ada peluang untuk menjaga kestabilan dalam sistem yang sedang berjalan. Berjalan ke depan sehingga terjadi perkembangan usaha relatif maju. Mereka dihadapkan kepada tuntutan diferensi yang mengenai aktivitas untuk bahan baku, untuk proses produksi, dan untuk pemasaran. Makin berkembang sebuah industri, dalam keluarga makin berkembang struktur, makin kompleks. Tugas-tugas fungsional makin membutuhkan unit-unit fungsional bagi dirinya sendiri. Proses diferensiasi pada saat yang sama membutuhkan unit yang baru. Tiap-tiap unit terspesialisasi dalam fungsinya yang khusus, namun antara mereka tetap ada kaitan berhubungan dengan yang lain, bahwa diferensiasi membutuhkan integrasi kembali. Seperti hanya di industri rumahan, kerupuk juga mempunyai fungsi di antara memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat termaksud juga masyarakat desa. Dengan adanya industri rumahan kerupuk, orang-orang terlibat di dalamnya harus dapat menyelesaikan dirinya dan lingkungan